seringkali yang ada yang membahas reinkarnasi dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya kan alur pemikiran kita saja yang kembali ke masa lampau kan gitu. Jadi kita kembalikan semuanya ke asal muasal kita. Bagaimana proses kejadian kita, itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya kita ini, manusia ini awalnya dari setetes air. Kalau Nabi Adam kan sudah dijelaskan dari tanah ciptakan itu. Nah, kalau keturunan Nabi Adam itu dari saripati tanah menjadi air mani, itu dari yang dimaksud di Al-Quran dari setetes air kan gitu. Kemudian Allah memproses di dalam rahim seorang ibu, kemudian jadilah kita, jadilah wujud manusia itu tadi. Itu pun kalau tidak mirruhi itu tadi, Allah tidak menghidupkan atau tidak, Allah tidak bersemayam di dalam jasad tersebut, ya jasad itu tidak berfungsi. Kan tujuannya kita sebetulnya kan disuruh, maksudnya reinkarnasi itu kan disuruh mengingat asal muasal kejadian kita. Nah, dengan kita mengingat bahwasanya kita terlahir di dunia ini, pertama kali kita keluar dari perut rahim sang ibu, kita tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kemauan apa-apa, dan tidak memiliki visi misi apapun. Itulah fitrah seorang bayi, nggak pingin apa-apa, juga nggak mau ngapa-ngapain. Terus kita dibesarkan oleh Allah, akhirnya seperti ini, bisa berpikir seperti ini, bisa bekerja dan lain sebagainya. Ini kan suatu anugerah sebetulnya yang harus kita syukuri, bukan malah kita kufuri. Dengan mengingat masa lampau asal kejadian kita bisa memperoleh kesadaran bahwasanya apa yang ditakdirkan Allah ini amat sangat indah sekali. Dari awalnya kita tidak bisa merokok, tidak menyenggol merokok, akhirnya kita dikasih kemauan untuk merokok, untuk minum, untuk makan. Nah, ini sebetulnya kan semuanya kasih sayang. Indah sebetulnya semuanya itu kalau kita pandang dari kesadaran itu. Dan kita faktor-faktor utama yang membuat manusia itu kadang lupa kepada orang tuanya sendiri, durhaka kepada kedua orang tuanya sendiri, tidak bersyukur lah intinya ini. Ya karena dia kurang mengingat, nggak mengingat masa lalunya itu tadi, dari mana dia berasal. Nah, kalau orang Jawa bilang itu harus memahami sangkan paraning dumadi, asal muasal kejadian kita dari mana dan akan kembali kemana. Nah, di saat seseorang itu sudah merambah kesadarannya ke situ, maka secara otomatis apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan akan cenderung ke kepositifan. Dia akan tidak akan berani durhaka kepada orang tuanya karena dia mengingat masa lampaunya, bagaimana seorang ibu menyusui, bagaimana kalau dia sedang sakit, orang tua bingung mencarikan obat, kadang tidak punya uang, hutang-hutang sama tetangga demi kesehatan anaknya itu tadi. Saya kira semua manusia kalau kesadarannya ke sana, maka dia akan menyadari dan akan bersyukur atas apa yang ditakdirkan oleh Allah selama ini. Permasalahannya di situ, orang tidak bisa mengingat masa lalunya.
Jadi apa namanya, makna reinkarnasi Nah, reinkarnasi itu seperti itu menurut yang versi, menurut saya, menurut versi pemahaman kajian, saya. ya, kajian hakikat lah Gus. Karena agak sensitif Gus kalau kita pakai bahasa reinkarnasi itu Gus. Mengingat pemahaman masyarakat secara umum, Ya, mereka menganggap bahwa reinkarnasi itu orang mati itu kemudian nanti diproses lagi oleh Tuhan, dilahirkan kembali ya. nah, ke bumi Ada seperti juga itu. yang seperti itu. Itu versi yang lain ya Ya, Gus ya. versi yang lain. Tapi menurut versi kajian ini adalah mengingat kembali proses kejadian kita. hidup manusia dari awal. Ya meskipun sekarang dalam rumah tangga saja kan seringkali banyak kendala kan situ kan, orang semuanya sudah enggak salah satu keluarga, semuanya pasti pernah mengalami cekcok apapun itu masalahnya, kadang berakhir dengan perceraian dan lain sebagainya kan, seperti itu. Sebenarnya itu kan kendalanya yaitu tadi kurang bisa mengingat masa lalunya itu. Dulu dibela-belain sembunyi-sembunyi dari orang tuanya pacaran gitu lah. Kadang ketemuan di warung bakso. Setelah jadi istrinya, nah ternyata dia lupa dengan sejarah perjuangannya masa lalu. Itulah yang membuat dia memutuskan suatu hal yang tidak efisien itu tadi. Akhirnya keluarganya ini berantakan. Penting ya Gus berarti ya Gus ya. Iya penting. Kembali Iya. mengingat perjalanan Iya. rumah tangganya, apa tujuan rumah tangganya. Itu kan kalau itu belum didetailkan Mas. Kalau acara lamaran, berapa orang itu yang tersangkut di dalamnya, terlibat ya. Padahal kue satu, orang satu yang membuat. Bermacam-macam kue gitu kan. Belum minumannya, belum yang terima tamu dari tetangga-tetangga. Itu jasa orang berapa yang aktif dalam acara lamaran kita saja itu belum pernikahannya. Jasanya orang yang merias, jasanya orang yang foto, jasanya orang yang masak. Kalau kita mengingat masa lalu yang seperti itu, kayaknya kita akan tetap bertahan, memperbaiki lah. Nggak gampang memutuskan sesuatu yang itu tadi. Kita akan bisa berpikir panjang dan menimbang setiap masalah yang terjadi dalam keluarga itu. Ya kecuali kan ada hal-hal lain seperti katakanlah seorang istri itu mengalami kendala sakit yang akhirnya tidak bisa menjalankan sebagaimana mestinya seorang ibu rumah tangga, itu beda lagi. Yang sering terjadi kan memang karena tidak mau mengingat prosesnya untuk bersatu menjalin ikatan suami istri. Iya. Akhirnya kadang-kadang masalah yang sepele Gus dibesar-besarkan. Iya. Dan itu harus kedua sisi Mas. Dari laki-laki dan perempuannya ini harus sama-sama jalannya. Kalau hanya yang sebelah yang mempunyai kesadaran seperti itu, terus yang si perempuannya ini tidak memiliki kesadaran seperti itu, ya sulit Mas, sulit. Nah permasalahannya kan di situ kadang kendala-kendalanya. Tadi ingatin seperti ini masih tetap seperti itu. Itu kan ya sudah, itu kan ya pilihannya sendiri, ya terserah dia.
Tapi toh ketika kita melihat dia terpuruk suatu saat, kan kita kasihan juga karena mengambil konsekuensi atau jalan hidup yang salah. Itu kan kalau ada apa-apa kita ya sebagai teman, sebagai sesama itu kasihan, ada kasihan itu. Tapi ketika dia diingatkan oleh seorang temannya, dia terlalu egonya itu tadi, nafsunya terlalu tinggi itu tadi. Ya, akhirnya tidak menghiraukan nasihat-nasihat dari sesamanya. Kasihan itu berbelas kasih ya Gus ya. Iya, kasihan ketika dia sudah memutuskan satu hal yang salah, kemudian suatu saat dia mengalami jalan kebuntuan dan kehancuran, kan kasihan kan? Sebetulnya kasihan. Terkait dengan bahasan kasihan Gus, berbelas kasihan atau merasa kasihan ke orang lain, ada satu kisah Gus. Ketika kita melihat kisah itu, akhirnya bingung Gus bagi para pejalan, para salik lah Gus. Ada satu kisah Gus, seorang murid sedang berguru ke gurunya, ke mursyidnya. Murid ini Gus punya orang tua yang tinggal satu, yaitu ibunya saja Gus. Ya. Ketika dia masih dalam diproses oleh gurunya, proses pendidikan hakikat di sana, ibunya ini tidak memiliki banyak, tidak punya di sisi perekonomian Gus, itu dia orang yang sangat miskin, bahkan untuk sesuatu yang akan dimakan saja dia sulit. Nah, di satu waktu ibunya ini sampai kayak orang gila Gus, saking kesulitan mencari, tidak punya apa yang dimakan Gus, sampai kayak orang gila. Kemudian di waktu itu murid ini ketemu dengan ibunya Gus. Ya. Ketemu, melihat ibunya, dan murid ini juga sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa Gus. Maksudnya tidak punya sesuatu yang akan diberikan ke ibunya, dia hanya punya satu kue Gus waktu itu Gus. Punya satu kue, karena dia sudah tahu kondisi ibunya itu sangat kekurangan makan, sangat kelaparan. Dia bermaksud kasihan, ini laki-laki bahas kasihan Gus. Ya. Dia bermaksud kasihan, ingin memberikan kuenya itu kepada ibunya. Nah, dalam perjalanan menuju ibunya ingin mengasihkan kue itu tadi, dihadang sama gurunya, guru hakikatnya. Ya. Mau apa kamu? Itu tanya guru. Saya mau ngasihkan kue ini, kasihan ibu saya kayaknya sudah berhari-hari belum makan. Saya hanya punya kue ini, saya kasihan sama ibu saya. Loh, kenapa kamu kok merasa kasihan? Katanya gurunya Gus. Kamu ndak tahu tak kalau ibumu itu Allah sendiri yang ngurusi. Nah, apa yang disampaikan gurunya ini benar, rasa kasihan dari muridnya ini ke ibunya itu juga benar Gus. Lantas seperti apa ini Gus harusnya baiknya bersikap Gus? Sikapi ya. Ya, si murid itu kan harus mengutarakan apa maksud dan tujuan. Itu memang betul-betul dari kasih sayang Allah apa manusianya. Mungkin kalau guru hakikat itu tanyanya seperti itu. Memang betul-betul ikhlas enggak? Kamu merasa Allah enggak yang menjalankan semuanya ini? Tentunya guru menghadang seperti itu kan pasti ada maksud tujuan itu tadi. Nah, itu merupakan pelajaran di dalam hakikat yang harus
dicari maksud dari semua itu apa. Karena dari sisi lain kan seharusnya kan ini juga Allah yai yang menggerakkan saya memberikan kue ini kepada ibu saya. Seharusnya jawabannya situ. Jadi Ngetes sebetulnya ngetes guru ya itu gurunya. tembus apa enggak gitu loh. Keilmunya yang selama ini diberikan itu masuk enggak. Nah, itu. Keakuannya masih ada Iya, apa tidak lah, iya. seperti itu. Jadi itu ya guys ya, pelajaran yang ingin gurunya berikan kepada muridnya itu. Iya. Banyak ya. Akhirnya karena muridnya itu merasa ini apa namanya, merasa dia masih dalam bimbingan gurunya, dia enggak ngasih makan guys, ditahan akhirnya. Nah, ya itu. Berarti kan belum lulus itu namanya kan. Karena dia bingung guys, ini mau mengabdi kepada ibu ataukah mengabdi kepada guru. Di saat itu dia memutuskannya bingung. Padahal seperti yang Gus jelaskan barusan, pelajaran penting yang ingin gurunya sampaikan bahwa sang murid ini sedang dididik untuk menghilangkan keakuannya ya. Iya. Toh kalau dia memang sudah yakin semuanya ini Allah yang menghendaki, pasti akan diterjang walaupun itu guru yang menghadang. Gitu. Tapi dia kenapa dia kok kembali? Ya itu tadi. Keakuan dirinya masih ada, akhirnya dia takut seperti ini, takut seperti itu kan. Dan kalau didengar secara telinga dohir kan aneh kayaknya. Iya. Ibunya keadaan seperti itu kok ada guru kan kok menghadang seperti itu, bukan tidak boleh sebetulnya. Mengasih pelajaran bagaimana cara si murid ini mensikapi masalah tersebut seperti itu kan. Apa dia sudah paham dengan keilmuan yang sudah diberikan, sudah paham apa belum. Ya, kalau keputusan seperti itu masih berarti si murid ini masih belum menemukan diri sejatinya itu tadi.